Museum Keraton Kanoman atau yang kerap disebut Gedung Pusaka Keraton Kanoman berlokasi di Kompleks Kesultanan Kanoman di Jalan Merdeka, Kelurahan Lemawungku, Kota Cirebon. Semula bangunan Gedung Pusaka Keraton Kanoman dibangun sekitar tahun 1800-an sebagai tempat penyimpanan benda pusaka. Pengelolaan Gedung Pusaka Keraton Kanoman dilaksanakan pada masa Sultan M. Emiruddin, yang pengelolaannya kini diserahkan kepada PRM Hamzah sebagai adik dari Sultan Emiruddin. Museum ini dibuka untuk umum, dipungut biaya seharga Rp10.000 per orang. Biasanya para pengunjung gedung museum ini adalah masyarakat umum, mahasiswa, peneliti, dan tamu mancanegara untuk kepentingan studi maupun wisata sejarah. Gedung Pusaka Keraton Kanoman diresmikan tahun 1997 oleh Sultan Kanoman. Di museum ini memamerkan segala bentuk benda mulai dari gamelan, tombak, ukiran dinding, hingga kereta kencana. Memasuki area museum, pengunjung akan disambut kereta kencana, taksi Naga Liman, dan kereta Jempana. Kedua kereta ini dibuat pada tahun 1428 Masehi atas prakarsa Pangeran Losari. Di sudut lain museum, ada tempurung kelapa jenggi yang namanya diambil dari nama suku bangsa di Pulau Sehle, Afrika Selatan. Bentuknya yang sangat unik dan khas membuat kelapa ini hanya ditemukan di negara Thailand, Afrika Selatan, dan Sri Lanka. Saat itu, integritas Cirebon mulai mendunia dan melakukan kerjasama perdagangan kerajaan antar dunia. Ada juga beberapa koleksi peti yang berasal dari Mesir. Ini dapat dilihat dari hiasan atau ukiran yang terpampang pada bagian luar peti. Dahulu, peti ini digunakan oleh Sunan Gunung Jati dan ibunya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, saat hijrah dari Mesir menuju Cirebon. Di sisi lainnya juga terdapat beberapa peninggalan seperti alat berupa meron dan juga tempat lilin. Kemudian peninggalan lainnya itu berupa pedang Portugis, pedang Pajajaran, dan juga tombak-tombak yang digunakan untuk berperang. Selain pedang-pedang, di sini juga ada peninggalan berupa tameng atau perisai dan juga meriam untuk berperang pada saat itu. Namun sangat disayangkan, kondisi dari museum ini terlihat sangat memprihatinkan. Beberapa sudut bangunan sudah lapuk dan atap-atap gedung maupun bangsal juga banyak yang bocor. Museum Peninggalan Benda Kuno di Keraton Kanoman juga ditata dengan seadanya. Tidak ada penjaga yang secara khusus menerangkan sejarah benda-benda kuno di sana. Keterbatasan dana menjadi penyebab terbengkalainya museum ini, karena tidak memiliki abdi dalam atau petugas yang secara khusus merawat museum ini. Pihak museum tidak memiliki biaya untuk memberi upah mereka. Ada baiknya diciptakan sponsor untuk ikut mendanai Museum Keraton Kanoman, di samping yang bersangkutan perlu bersuasembada dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Selain tidak terawat dari segi gedungnya, museum ini juga terlihat tampak sepi pengunjung. Ada baiknya dalam pembelajaran sejarah, guru hendaknya tidak banyak berpatok pada buku-buku saja. Peserta didik perlu diajak dalam studi lapangan ke situs sejarah, salah satunya ke Museum Keraton Kanoman ini, agar pemanfaatan Museum Keraton Kanoman sebagai pembelajaran sejarah bisa maksimal.